Shalom semuanya. Haleluya, saya percaya dimanapun Anda berada, Anda tetap semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari pada hari ini kita celebrate Tuhan kita Yesus. Dia Raja kita, Dia agung, Dia layak dimuliakan. Hey. Come on. Mari bersemangat Tuhan kita Yesus. Sorak-sorai hanya untuk Tuhan kita. Hey, hey. Are you ready, Chef? Come on. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Katakan yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkitkan hidup. Haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkitkan hidup. Katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung.
mulai hari ini kita mau menaikkan rasa syukur kita. Rasa syukur kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yes, Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyi. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan padamu. Mari sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dalam lembah kegelapan, Engkau ada beserta kami Tuhan. Oh, 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 oh.
tanpa hadir-Mu Tuhan, akan tetap aku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lemah gelap, tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, takut Kau tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Yesus, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Yes, Jesus, kami hanya naikkan syukur pada Engkau Yesus, sebab Kau yang layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi kita bertemu dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga memelihara kita sepanjang minggu yang lepas. Sampai sekali lagi pada minggu ini kita beribadah bersama-sama. Dan saya percaya setiap kita yang hadir pada hari ini sudah tidak sabar lagi mau mendengar firman Tuhan. Karena kita sebagai orang percaya, kerinduan kita adalah Tuhan berkata-kata kepada setiap pribadi kita secara khusus melalui firman-Nya. Nah, firman Tuhan itu terang bagi jalan kita, suluh ya bagi laluan kita. Saudara-saudari, oleh sebab itu firman Tuhan adalah perkara yang penting untuk kita perhatikan, untuk kita selalu untuk kita selalu merenungkan firman Tuhan, saudara-saudari. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada bulan ini tema yang dikhususkan kepada kita yaitu membicara tentang hal kesatuan di dalam gereja, hal kesatuan di dalam keluarga, hal kesatuan di dalam roh. Dan saudara-saudari, pada hari ini saya akan membahas tema khusus untuk kita selami, untuk kita selidiki
pribadi kita masing-masing ketika kita bergabung sebagai satu gereja. Bagaimana kita itu dapat menyempurnakan satu sama lain sehingga di sebalik keperbagaian kita punya satu hal yang sama di dalam Kristus Yesus. Nah, maka itu yang membuatkan saudara-saudari gereja tetap menjadi kuat dan teguh karena kita berdiri dengan kesatuan yang ada pada Kristus Yesus itu sendiri. Nah, saudara-saudari, saya ingin membaca firman Tuhan yang diambil daripada Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang keenam, saudara-saudari. Firman Tuhan berkata seperti ini. Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang keenam. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan oleh karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, pepecahan gereja merupakan satu cabaran yang juga berlaku di dalam gereja, saudara-saudari. Baik adanya di dalam gereja kecil, baik juga di dalam gereja besar. Bukan itu saja, saudara-saudari, pepecahan juga boleh berlaku di dalam hal kekeluargaan. Nah, apakah perkara-perkara yang membuatkan pepecahan berlaku, saudara-saudari? Yaitu hal-hal yang merupakan perbezaan. Nah, seringkali ketika kita membahas, kebanyakan orang membahas perbezaan, saudara-saudari, apabila tidak dapat dikompromi perbezaan tersebut, maka mulailah bibit-bibit perpecahan itu mulai tertanam, mulai ada di dalam kehidupan seseorang, masyarakat, demikian juga gereja, saudara-saudari. Contohnya, hal yang praktikal, saudara-saudari, yang boleh menyumbang kepada yang juga boleh menjadi alasan kepada perpecahan adalah perbezaan pendapat. Ya, perbezaan cara melaksanakan dan melakukan sesuatu perkara. Dan bukan itu saja, saudara-saudari. Mungkin juga adanya perbezaan cita rasa musik. Ya. Sehingga saudara-saudari, adanya perbezaan ini menjadi satu alasan untuk berargumentasi, untuk berbalah dengan satu sama lain. Nah, ketika tidak ada kematangan mengelolakan perbezaan ini, maka mulailah ada satu jurang yang menjadi pemisah. Karena tidak ada kebersamaan di dalam beberapa perkara. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, gereja juga tidak terhindar daripada ancaman ini. Maka oleh sebab itu, saudara-saudari, message ini adalah untuk kita, saya dan Anda perhatikan. Agarnya saudara-saudari kita bukan menjadi gereja yang berpecah, tapi kita menjadi gereja yang memiliki kesatuan di dalam panggilan Tuhan. Amen. Nah, daripada Efesus ini dapat mengajar kita. Pasal keempat, kalau kita melihat saudara-saudari, Efesus pasal keempat, Paulus menggariskan beberapa perkara yang penting dan sangat praktikal untuk gereja secara khusus. Maka Efesus pasal keempat ini harus kita perhatikan baik-baik. Di sini Paulus memberi saudara-saudari arahan
Bukan saja dia memberi arahan, dia juga memberi pengetahuan, pendapat, ilmu saudara-saudari yang dapat membantu kita sebagai umat Kristen memiliki kesatuan kita dan kesatuan untuk kita beroperasi sebagai satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Yang mana Yesuslah kepala daripada tubuh itu. Nah, sebelum itu saudara-saudari, kita perhatikan konteks daripada Efesus ini. Dari ayat pertama sampai yang ke-6 menekankan dengan kuat tentang hal kesatuan. Dan tidak ada hal yang lain dapat menahan Paulus mengatakan ini saudara-saudari, karena hal kesatuan banyak kali diulang-ulang daripada ayat yang pertama sampai yang ke-6. Namun sebelum kita lebih jauh lagi di dalam firman Tuhan ini, kita boleh melihat saudara-saudari, Paulus dengan ayat yang pertama memberi satu desakan supaya setiap orang percaya, setiap orang Kristen itu berjalan, bertindak sesuai dengan panggilan yang telah mereka terima. Nah, sedikit latar belakang mengenai jemaat di Efesus. Latar belakang jemaat di Efesus, saudara-saudari, adalah sebelum mereka mengenal Tuhan, saudara-saudari, sebelum mereka menjadi orang percaya, mereka itu adalah orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Latar belakang masyarakat di Efesus itu bercampur dengan orang Yahudi, dengan orang Yunani, saudara-saudari, yang jauh daripada Tuhan. Kalau kita membaca daripada pasal 1 sampai pasal 3, Rasul Paulus memberi nasihat ini saudara-saudari, menyinggung hal ini, betapa mereka telah menerima panggilan di dalam Kristus Yesus menjadi orang percaya. Dan panggilan itu membuatkan mereka satu saudara-saudari. Dan di pasal keempat saudara-saudari, dengan berlatar belakangkan ini, Paulus memberi nasihat kepada jemaat yang percaya pada ketika itu. Jemaat yang sebelum itu saudara-saudari tidak ada pengharapan. They are hopeless. Bukan itu saja saudara-saudari, mereka sesat di dalam dosa. Ya. Nah, namun di pasal yang keempat saudara-saudari, kita melihat bahwa mereka telah menerima panggilan. Nah, apa panggilan itu saudara-saudari? Panggilan yang diterima oleh jemaat di Efesus adalah mereka adalah terpilih. Mereka sudah dipilih Tuhan. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mereka juga. Dan mereka menerima pemberitaan itu, maka mereka terpilih saudara-saudari. Oleh karena mereka terpilih, justru mereka diterima di dalam keluarga Allah. Mereka ditebus daripada dosa mereka. Dan bukan itu saja saudara-saudari. Mereka juga memiliki hak, ya, mewarisi warisan daripada Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara-saudari, karena perkara ini berlaku dalam hidup mereka, maka mereka disatukan oleh Kristus sebagai satu umat, satu jemaat, yaitu jemaat Yesus Kristus. Awalnya tadi kita lihat kalau kita belajar latar belakang kehidupan pada masyarakat pada waktu itu, Yunani, Yahudi tidak dapat bergaul. Tetapi Kristuslah yang membuatkan mereka dipanggil satu jemaat, satu umat. Oleh sebab itu saudara-saudari, Paulus di sini memberi penegasan, memberi nasihat kepada jemaat di Efesus. Agar supaya mereka, kalau kita perhatikan ayat yang pertama, supaya mereka saudara-saudari, kita perhatikan ayat yang pertama, dikatakan Paulus ini, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan
dengan panggilan itu. Maka poin yang pertama hari ini harus kita perhatikan saudara-saudari dalam kasih Tuhan, yaitu jemaat Tuhan hendaklah hidup di dalam satu panggilan. Amen. Kita semua pada satu ketika dahulu saudara-saudari memiliki juga persamaan, similarity dengan jemaat-jemaat yang di Efesus sebelum mereka mengenal Tuhan. Kita itu yang dulunya kita tidak mengenal satu sama lain. Kau daripada keluarga itu, kamu daripada keturunan ini, ya apalagi ada lagi suku-suku yang ada di Malaysia, Sabah, Sarawak ini saudara-saudari, ada yang satu suku itu ada memiliki kasta. Yang mana keturunan diraja, keturunan hamba, keturunan orang tengah-tengah yang seperti itu saudara-saudari. Nah itu latar belakang kita pada satu ketika saudara-saudari. Tetapi hari ini kita dapat memanggil, bahkan kita dapat memuji Tuhan dengan nyanyian ini mengatakan kau saudaraku, kau sahabatku. Sehingga kita bilang tiada yang dapat memisahkan kita. Itu karena apa saudara-saudari? Bukan karena kita. Tetapi karena Tuhan yang telah memanggil kita bersama-sama datang kepada keselamatan Tuhan itu, menerima dan mengaku perbuatan Tuhan Yesus itu, sehingga kita itu diperbuat Tuhan menjadi satu keluarga. Kau saudaraku, aku juga saudaramu. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Maka yang pertama saudara-saudari harus ada di dalam jemaat Tuhan untuk kita tetap bersatu di dalam dalam roh. Maka setiap jemaat Tuhan hendaklah hidup sesuai yang berpadanan dengan apa saudara-saudari? Dengan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan yang telah memerdekakan kita. Panggilan Tuhan yang telah memberikan damai bagi kita. Panggilan Tuhan yang telah memberikan kasih kepada saya dan Anda. Pada waktu dulu kita bermusuhan. Tapi pada hari ini kita hidup dengan damai sejahtera. Karena ada kasih Tuhan yang memperdamaikan kita. Itu panggilan kita saudara-saudari. Nah semua itu dibuat oleh Tuhan. Dimulai oleh Tuhan. Seperti mana Tuhan memulaikannya? Tuhan memulaikannya dengan Dia turun ke dunia, ya, lahir, hidup di tengah-tengah manusia, kemuncak pelayanannya kayu salib, menebus manusia. Ingat, pada waktu kita belum terima Tuhan Yesus, kita itu jadi seteru Allah, kita itu jadi musuh Allah. Tapi waktu kita menerima panggilan Allah melalui Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Allah yang memulaikannya saudara-saudari. Jadi tugas dan tanggung jawab kita pada hari ini saudara-saudari untuk hidup di dalam kesatuan roh. Kita harus hidup di dalam kesatuan panggilan Tuhan secara pribadi. Ayat yang pertama adalah ayat yang tegas saudara-saudari. Hidup kita itu, cara perwatakan kita itu, cara percakapan kita itu, cara pertindakan kita itu saudara-saudari dikatakan di ayat yang pertama adalah apa? Berpadanan. Kata padan ini saudara-saudari sama rata dengan apa yang Tuhan telah kerjakan. Maka justru ketika kita bertindak berlawanan saudara-saudari, kita itu sedang menjauhi panggilan Tuhan. Nah oleh sebab itu saudara-saudari, jangan memudahkan kehidupan. Maksudnya jangan hanya mengambil mudah tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena ada tugas tanggung jawab kita itu saudara-saudari, memikirkan tindakan kita, memikirkan percakapan dan pikiran kita saudara-saudari yang padan. Padannya seperti apa? Seperti orang yang sudah menerima kasih dan keselamatan dan anugerah daripada Tuhan. Kalau kita sudah terima anugerah Tuhan, maka kita juga harus hidup di dalam anugerah. Hidup juga memberi anugerah kepada orang lain. Itu panggilan. Amen. Haleluya.
Itu menjadi satu nasihat daripada Paulus di ayat yang pertama. Ya, Paulus menegaskan, kalau dalam bahasa Inggris dia berkata seperti ini. I urge you to walk worthy of the calling. Berjalan, bertindak, hidup di dalam hidup yang berpadanan di dalam panggilan Tuhan. Amen. Jadi mulai daripada hari ini saudara-saudari, hidup jemaat Tuhan BWCC DCC, kita semua saudara-saudari, apa yang kita tonjolkan adalah bukan usaha kita sendiri, tetapi telah kita terima daripada Tuhan. Amen. Apa yang kita terima daripada Tuhan? Keselamatan, kasih, anugerah. Maka itu saudara-saudari, kita hiduplah di dalam anugerah itu. Padan hidup kita menggambarkan anugerah itu. Kalau anugerah Tuhan itu besar saudara-saudari, maka padan juga kehidupan kita berpadanan dengan anugerah Tuhan yang besar. Amin. Jangan kita menjadi orang yang sangat menghakimi. Kita lupa, kita juga menerima anugerah daripada Tuhan. Amin, haleluya. Seterusnya, yang kedua saudara-saudari, apa yang kita harus perhatikan pada firman Tuhan hari ini adalah kita perhatikan di ayat yang kedua. Ya, firman Tuhan daripada Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua berkata seperti ini saudara-saudari. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, poin yang kedua daripada ayat yang kedua ini saudara-saudari adalah merupakan karakter orang terpanggil. Nah, di bahagian yang pertama tadi saudara-saudari kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang terpanggil. Ya, dipanggil Tuhan daripada kegelapan kepada hidup di dalam terang, hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, hidup di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Nah, namun di ayat yang kedua ini merupakan menjadi satu deskripsi tentang karakter kita sebagai orang percaya. Yaitu apa saudara-saudari, di dalam kita mau hidup di dalam kesatuan roh, yaitu hendaklah kita itu memiliki nilai ini. Yang pertama rendah hati, yang kedua lemah lembut, dan yang ketiga adalah sabar. Maka ini adalah merupakan karakter teras di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara-saudari, mengapa perkara ini penting saudara-saudari? Karena daripada karakter ini ketika ia berfungsi, ketika ia berperanan di dalam hidup sesebuah masyarakat, di dalam hidup bergereja saudara-saudari, maka terbangunlah, terpeliharalah kesatuan tersebut. Nah, dilanjutkan di dalam ayat yang kedua berkata seperti ini saudara-saudari, yaitu tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Daripada tiga nilai ini saudara-saudari, kita tahu bahwa nilai ini harus kita kerjakan, dan bukan harus kita kerjakan saja saudara-saudari, haruslah kita tunjukkan kepada orang lain. Sabar kita harus tunjukkan kepada orang lain, harus kita praktikkan dalam hidup kita, lalu sehingga memberkati orang lain. Rendah hati kita sedemikian juga saudara-saudari. Nah, apa maksudnya rendah hati? Rendah hati adalah satu hal yang sangat sukar saya kira, dan sangat nipis, sangat halus. Ya, harus dinilai baik-baik. Mengapa saudara-saudari? Karena pada ketika kita mengatakan kepada orang lain bahwa kita itu memiliki kerendahan hati terhadap orang lain, justru pada waktu itu kita sedang memiliki hati yang tinggi. Kita sedang meninggi diri saudara-saudari. Jadi saudara-saudari, oleh sebab itu
kerendahan hati ini bukan hanya percakapan. Tetapi kerendahan hati adalah merupakan satu tindakan daripada hidup seseorang yang terpanggil, saudara-saudari, orang yang terpanggil di dalam Kristus Yesus terhadap orang lain. Rendah hati sikapnya, saudara-saudari, adalah mengutamakan orang lain terlebih dahulu, kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ya, bukan meletakkan kepentingan diri sendiri melebihi daripada kepentingan orang lain. Ini nilai rendah hati menurut Alkitab, saudara-saudari. Dan ini, saudara-saudari, telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri. Ya. Dan dari Dia, saudara-saudari, kepada jemaat, dan daripada jemaat kita yang telah menerima pekerjaan Tuhan itu harus juga bertindak sama kepada orang lain. Nah, seterusnya, saudara-saudari, memiliki karakter yang lemah lembut. Apa yang dikatakan dengan lemah lembut? Apakah lemah gemalai? Tidak, saudara-saudari. Lemah lembut yang diinginkan menurut Alkitab ini adalah memiliki satu nilai yang dimana, saudara-saudari, di sekitar kita itu memiliki banyak kekerasan, banyak yang kasar. Ya. Ada juga di hidup berjemaat juga ada juga orang jenis yang kasar, saudara-saudari. Ya, karena kita berbagai-bagai, tetapi kita memiliki hati yang lembut di mana, saudara-saudari, ketika kekasaran datang, saudara-saudari, mungkinnya daripada perkataan, mungkinnya daripada tindakan, mungkinnya juga daripada emosi seseorang, saudara-saudari, ketika ia datang kepada kita, lalu kita dengan memiliki nilai lemah lembut menerimanya, saudara-saudari, maka kekasaran itu dapat diubah. Kekasaran itu dapat berubah, saudara-saudari. Suasananya mungkin dapat diredakan, saudara-saudari. Ya. Ini hendaklah berlaku di dalam kehidupan berjemaat. Ya. Sehingga, saudara-saudari, tidak adanya ruang untuk pepecahan dapat mengambil tempat di dalam kehidupan gereja, jemaat Tuhan. Amin. Dan sabar. Yang ketiga adalah sabar. Ini satu hal yang luar biasa, saudara-saudari. Sabar. Sabar adalah satu kemampuan untuk kita mengendalikan diri. Ya. Sabar bukan satu kekuatan yang kita miliki, tetapi kemampuan untuk kita mengendalikan diri. Nah, maka itu, saudara-saudari, memiliki karakter yang sabar terhadap satu sama lain dapat membantu kita memupuk, ya, kesatuan, memelihara kesatuan di dalam tubuh Kristus. Maka, saudara-saudari, seterusnya hendaklah kita menunjukkan kasih. Pertama tadi kita telah menerima kasih di dalam panggilan Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan kedua, karakter kita sebagai orang yang terpanggil di dalam panggilan Tuhan ini adalah hendaklah kita menunjukkan kasih dan anugerah kepada satu sama lain, saudara-saudari. Amin. Karena banyak hal yang, saudara-saudari, yang mungkin menguji kasih Yesus yang ada di dalam setiap pribadi kita. Banyak sekali, saudara-saudari. Nah, tapi apakah kita memiliki kemampuan untuk, saudara-saudari, terus menerus menunjukkan kasih Tuhan terhadap orang lain, saudara-saudari? Amin. Oleh sebab itu, yang kedua ini, baiklah kita itu mengambil masa melihat ke dalam diri kita, ke dalam hati kita yang paling dalam, saudara-saudari. Apakah kita itu memiliki kerendahan hati? Atau kita memiliki hati yang tinggi, memegahkan diri sendiri dan merendahkan orang lain, saudara-saudari. Lalu mengejek-ngejek orang lain, saudara-saudari. Apakah kita itu memiliki hati yang lemah lembut ketika kita tahu keadaan yang sedang bergolak?
Apakah kita dapat menjadi peacemaker in between of pada waktu yang sangat menggoncangkan seperti hari-hari ini, saudara-saudari? Ataunya kita menjadi batu api, saudara-saudari, menambah-nambahkan. Tapi firman Tuhan memanggil kita, saudara-saudari, untuk bertindak sesuai dan berpadanan dengan panggilan Tuhan. Nah, hati. Apakah kita sabar terhadap satu sama lain? Tidak kurang juga kita mendengar banyak komplain di dalam pelayanan. Ya, komplain tentang itu ini, karakter, ya kurang itu, kurang ini. Kadang-kadang ya mencuit juga hati, saudara-saudari. Tapi apakah kita tetap bertahan di dalam kesabaran? Karena kita melihat ada satu hal yang lebih besar lagi daripada mendengar to entertain itu komplain yang kita dengar saat hari ini, saudara-saudari. Kita melihat satu nilai yang lebih besar di sebalik ya permasalahan yang sedang kita alami, saudara-saudari, pada hari ini. Apakah kita sabar? Apakah kita sabar terhadap orang yang sedang menyakiti kita dan mendustai kita? Amin. Haleluya, haleluya. Nah, yang ketiga, saudara-saudari, yang harus kita perhatikan melalui firman Tuhan ini adalah dasar kesatuan orang Kristen ada terdapat di ayat yang keempat sampai yang keenam, saudara-saudari. Nah, ini sangat penting, saudara-saudari, supaya setiap kita tidak memiliki kebanggaan manusiawi ataupun kebanggaan gerejawi, akan tetapi kebanggaan kita terdapat seperti yang dikatakan di ayat yang keempat sampai yang keenam ini, saudara-saudari. Apa kata firman Tuhan di ayat yang keempat sampai yang keenam? Berkata seperti ini, yaitu memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, saudara-saudari. Yang pertama harus kita perhatikan, kita itu hendaklah bertanggung jawab dengan memelihara kesatuan roh yang telah diikat oleh damai sejahtera. Itu telah kita terima daripada siapa, saudara-saudari? Yesus. Ingat pada awalnya bahwa kesatuan kita itu bukan diadakan oleh manusiawi, saudara-saudari, tetapi Yesus yang memulaikannya. Saya dan Anda diikat oleh kasih Yesus. Kita dipanggil keluarga di dalam Tuhan. Kasih Yesuslah yang mengikat kita. Amin. Dan katakan selanjutnya, saudara-saudari, yang diikat di atas apa, saudara-saudari? Diikat dalam ikatan damai sejahtera. Perhatikan, satu tubuh. Gereja Tuhan, umat-umat Tuhan itu digambarkan sebagai satu tubuh. Ya, adanya kaki, adanya tangan, adanya badan. Saudara-saudari, ada banyak lagi anggota-anggota di tubuh. Yang Kristus adalah kepalanya, saudara-saudari. Amin. Tidak pernah ada tubuh, anggota-anggota tubuh badan mengatakan kepada anggota tubuh badan yang lain, saudara-saudari, aku tidak suka kaki kiriku, aku tidak suka kaki kananku, aku tidak suka tanganku. Tidak pernah, saudara-saudari. Ikatan kesatuan tubuh Kristus itu digambarkan sebagai satu tubuh. Sungguh indah, saudara-saudari. Dan di dalam satu tubuh ini, saudara-saudari, ada satu roh. Roh yang ada pada saya dan Anda, saudara-saudari, pada ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Roh Kudus berdiam di dalam setiap pribadi kita. Roh yang tinggal dalam hatimu adalah roh daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus. Demikian juga saya. Nah, maka roh itulah yang memberi satu identifikasi kepada kita, saudara-saudari, bahwa kita itu di dalam satu community, satu masyarakat, satu kelompok, satu umat Tuhan, saudara-saudari. Dilanjutkan, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Wow,
Pengharapan yang dikatakan di sini saudara-saudari adalah apa saudara-saudari? Pengharapan tentang keselamatan kekal. Yohanes 3:16 saudara-saudari. Maka kita hari ini menjadi orang Kristen yang mengetahui pada satu hari kelak saudara-saudari, kita itu akan berada bersama-sama dengan Tuhan. Menikmati hidup yang kekal, keselamatan kekal saudara-saudari. Yang terkandung di dalam panggilanmu. Dikatakan satu Tuhan, satu iman. Karena adanya satu Tuhan, Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka kita memiliki satu iman. Satu baptisan. Apa maksudnya satu baptisan saudara-saudari? Satu baptisan adalah baptisan pengakuan atas dosa. Baptisan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dibaptis dalam nama Bapa, baptis dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Amen. Satu Allah. Kita perhatikan lagi ayat firman Tuhan ini. Satu Allah dan Bapa daripada semua. Wow. Dialah yang menjadi Bapa kepada kita. Kita ini barang siapa yang mengaku Yesus, ya, kita itu menjadi anak-anak Allah. Dialah yang menjadi Bapa kepada kita, umat Tuhan. Amen. Ingat, perhatikan saudara-saudari ini. Kalau perkataan Bapa ini seringkali digunakan dalam konteks kita pada hari ini di dalam keluarga. Dalam keluarga itu tidak pernah merendah-rendahkan orang lain. Ya, saudara kita yang lain, adik-beradik kita yang lain, justru kita ya sama rata di dalam satu keluarga. Dan di ayat yang terakhir ini sungguh sederhana tetapi memiliki makna yang luar biasa saudara-saudari. Yang menjadi dasar kesatuan orang-orang percaya adalah di atas Allah yang di atas semua. Di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Allah inilah yang tidak saudara-saudari terpengaruh oleh segala sesuatu saudara-saudari. Akan tetapi Allah inilah yang tempat semua segala sesuatu bergantung saudara-saudari. Itu adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah yang mengawali segala sesuatu. Maka dia juga yang mengakhiri segala sesuatu. Maka kesatuan orang percaya pada hari ini saudara-saudari. Gereja Tuhan berdiri di atas dasar Tuhan sendiri. Maka kemegahan kita saudara-saudari bukan apa yang kita usahakan. Tapi kemegahan kesatuan gereja adalah Allah itu sendiri. Dia yang memulai. Dia yang memberikan kita saudara-saudari kesatuan. Maka tugas kita sebagai orang-orang percaya pada hari ini. Gereja Tuhan yang mau bersatu di dalam roh. Satu dalam panggilan. Tugas kita adalah saudara-saudari adalah memiliki karakter-karakter. Sehingga ketika karakter itu dipraktikkan di dalam kehidupan berjemaat saudara-saudari. Itulah yang akan mengakibatkan kesatuan. Itulah yang akan memberi kesan kepada kesatuan. Justru kalau kita tidak melakukan hal-hal itu saudara-saudari, ketahuilah disitulah kita sedang memberi ruang untuk berlakunya perpecahan. Amen. Oleh sebab itu saudara-saudari pada hari ini firman Tuhan ini diberitakan kepada kita dan memiliki satu kerinduan agar saya dan Anda sebagai tubuh Kristus memiliki karakter ini sehingga karakter lemah lembut, kesabaran dan rendah hati berlaku dan beroperasi dalam hidup berjemaat sehingga kesatuan itu utuh
dan kita tetap berdiri di dalam dasar kesatuan, yaitu Allah sendiri. Maka saudara-saudari, hanya Tuhanlah yang memiliki kesatuan yang telah diberikan kepada kita. Tuhanlah sumber kesatuan itu sendiri. Kita melihat kesatuan Tuhan di dalam Tritunggal. Jemaat Tuhan, kita semua harus menggambarkan padan saudara-saudari dengan kepribadian Tuhan itu. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk hidup mulai memiliki karakter orang-orang yang dipanggil Tuhan. Itu yang terpenting saudara-saudari. Kalau kita mau melihat gereja itu tetap bersatu, gereja kita tetap bersatu, mulailah melayani satu sama lain dengan rasa hormat, sabar, dan lemah lembut. Tunjukkan anugerah Tuhan. Tunjukkanlah kasih Tuhan yang pernah kita mengalami pada awal-awal kita terima Tuhan Yesus. Kasih kita yang pertama-tama dahulu. Dan nyatakanlah kepada satu sama lain. Sehingga jemaat Tuhan sama-sama diperlengkapi, tidak satu pun saudara-saudari yang tertinggal. Semua diberkati. Dan daripada situ kita dapat menjadi gereja yang kuat, teguh di dalam kesatuan roh. Jemaat Tuhan di dalam kasih Kristus, kita adalah umat panggilan Allah. Telah dipanggil Tuhan daripada kegelapan kepada terang. Kita memiliki anugerah dan kasih Tuhan, maka kita bertindak berpadanan dengan panggilan kita. Lalu kesatuan yang sedang kita usahakan, yang sedang kita pelihara adalah berdirinya di atas dasar Tuhan sendiri, yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Maka kemegahan kita bukan diri kita, akan tetapi kemegahan dan kebanggaan kita adalah Tuhan yang menjadi dasar. Dia yang telah memulaikan, Dia yang telah memberikan kesatuan, Dia juga yang menjadi akhir daripada segala-galanya. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih pada pagi hari ini merenungkan firman Tuhan daripada Efesus pasal yang keempat. Kami berdoa Tuhan Bapa, agar firman Tuhan ini mengambil tempat dan melayani setiap pribadi kami. Sehingga kami memberi satu gambaran tentang kesatuan di dalam Tuhan luar biasa bagi dunia. Pelihara jemaat-Mu Tuhan Bapa, agar kami senantiasa memiliki kerendahan hati terhadap satu sama lain, melayani satu sama lain, sabar dan lemah lembut terhadap satu sama lain. Sehingga Tuhan Bapa, ia mengakibatkan kesatuan di dalam gereja Tuhan semakin hari semakin matang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mengherdik kuasa-kuasa perpecahan. Kuasa-kuasa perpecahan tidak ada tempat di gereja-Mu, tapi kasih dan kuasa Kristus Yesus oleh Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Bapa, memberkati jemaat-Mu dalam segala perkara yang kami lakukan. Di doa kami mengucap syukur atas semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resip transaksi kepada Bendahari Gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.